menjaga kemurnian sampai poin di mana gue bahkan tidak mau kompromi dengan bahkan berarti cium pipi juga nggak? No. Oke. Cium pipi pun tidak gitu, cium mulut pun tidak gitu. Pernah nggak Gin? Terus terang aja nih gitu, maksudnya kayak ada masa-masa di mana. Tapi ntar cuman kalau nggak enak gimana ya kan? Karena again ya dari latar belakang dunia kita tiap pacaran mungkin it's free, like you said, kita kompromi gitu kan. Ada nggak ketakutan itu? Mungkin kalau udah lebih mengerti makna love itself itu sih Kak. Karena love itu kan bukan lust. Akhirnya ketika kalian jalan di altar nih ya, dan merasakan yang namanya benar-benar ciuman pertama yang direstui oleh Tuhan. Rasanya gimana Gin? Aneh. Bagaimana dengan malam pertama kalian? Wah seru. Gas. Waduh. Welcome to our podcast, Let's Sit In. Nah kembali lagi bersama saya Tiffany Hendrawan di Sit In Podcast edisi Married Story. Hari ini saya akan ngajak kalian semua untuk ngobrol dengan sepasang suami istri yang benar-benar sangat bombastis dan menggelegar di seluruh jagat raya, entertainment Indonesia dan juga di luar angkasa. Nah, aduh udah bisa nebak belum siapa? Tapi saya mau ngajak kalian semua untuk jangan lupa subscribe di YouTube GKDI Official. And you can also find us in other social media platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, Threads dengan username yang sama yaitu @GKDI_official. Now, biar gak penasaran langsung aja yuk kita sambut sama-sama nih. Ada Regina dan juga Lucky. Luar angkasa ya. Iya Luar angkasa. Gimana tadi kesini? Dari luar angkasa. Dari luar angkasa gimana? Ya, Planet. perjalanan pesawat ulang-alik itu memang tiring ya. Iya gitu. Tapi ya untuk sampai di sini itu memang satu keinginan yang luhur. Jadi Haleluya. Gitu aja. kayak anak gue, haleluya. Iya. Apa kabar nih kalian? Bukan perjalanan ke sini ya. Saya tahu pasti perjalanan ke sini dari luar angkasa itu sudah menggunakan ulang-alik lalu harus ada visa on arrival atau Iya gimana? betul, visa on arrival. Tapi di sini baik-baik ya, bisa langsung lama. Ya visa on arrivalnya gak cuma sebentar-sebentar gitu, bisa 12 tahun kalau gak salah langsung ya. Oh iya. Ini kalau kita ngomongin ini terus nanti nggak tercapai tujuan kita ya. Baik. Kita akan dagelan. Yuk kembali ke laptop. Ya, punya Oke. orang gitu ya. Hah, ya ampun kangen ya. Udah dong. Oke, bagaimana kabar kalian dan bagaimana rumah tangga kalian? Loh, langsung luar ini. biasa. Cepat sekali. Cepet ya, langsung straight to the point. Aduh, nggak pakai kanan kiri. Bener, sat-sat. Ya kan? Langsung to the point. Iya, betul dong. Baik. Jawab dong kalau Kan gitu. baik, Oh tadi iya, bilang iya, baik iya. loh Ibu. Oh baik, baru Iya, kabar baik. baik. Ibu apa kabar? Aku baik-baik aja. Ya Aku ampun, luar juga biasa tadi waktu 2 bulan yang lalu aku diajak untuk sit in podcast bersama kalian tuh ya. Sejak hari itu aku bener-bener gak bisa tidur loh. Kenapa tuh? Emang lagi capek-capek aja ya? Oh iya benar. Soalnya kan lagi puasa gitu gak makan malam. Jadi Oh, pas bener. tidur gak bisa tidur aku. Iya. Nah, udah yuk kita lanjut aja Iya, ya. baik ya. Aku udah diketawain Silakan. sama Yosi di belakang sana. Hai Yosi. Oke. Ini podcast apa sih? Sebenarnya. Kita kan hari ini mau ngomongin soal merit. Ya. Toh. Siap. Dan saya kan tadi sudah di belakang layar kita udah membicarakan bagaimana supaya pembicaraan kita ini lebih dalam. Ya kan? Penuh. Sedalam lautan. Wow, kalian kompak. Iya kan? Oh tadi udah briefing ya? Kan sama-sama cipit. Oh baik, siap. Gitu. Cuma Iya, satu iya. belo, satu sipit. Nah, Oke baik, iya baik. Ya. Oke. kamu Iya. udah merasa minoritas belum di sini? Enggak terlalu sih. Jadi kita mau membahas bagaimana, kalau gitu gini, marilah kita awali dengan bagaimana kalian berdua menemukan satu sama lain. Dan gue spesifik gue pengen tahu nih,
ini kan kalau dilihat secara kasat mata ya, kasat mata loh ini kasat mata. Kan Regina ini orang yang ramah, murah senyum, ya kan, dan kayaknya keibuan banget. Lihat nih, kalau gini ya, dan benar-benar tuh kayaknya tuh pembawaannya tuh tenang, gitu, setenang air danau gitu ya. Iya air danau tapi buatan ya. Oh, kan. Terus kalau Lucky itu dari tadi walaupun senyum tuh bisa kelihatan banget lah dia adalah seseorang yang kayaknya gitu. Bener nggak? Enggak. Oh. Oke, ternyata aku salah. Baik. Ini mau bener dilanjutkan nih podcastnya. Baru mulai ya. Iya, kok capek ya. Baik. Tolong Sabar permudah ya, Bu. hidup saya ya Oke, Regina. baik. Oh iya. Jadi oke, coba gini aja deh kalau gitu. Boleh gak kalian mengenalkan satu sama lain dulu lah gitu. Boleh, siap. Jadi aku memperkenalkan Lucky. Iya. Oke, kamu duluan dong. Oke. Dari Regina. Nah, Regina seperti tampaknya seorang yang benar-benar ya keibuan. Bener, keibuan kamu. Kamu ya anak. Oh iya. Iya dong. Nah, terus Regina cinta Tuhan. Oh sayang, iya, kalau itu setuju. sayang keluarganya, sayang adik-adiknya, sayang juga kita semua. Oh wow, terima kasih sayang. Benar-benar kayak Tuhan Yesus ya kayaknya dia ya. Enggak gitu juga. Lo kan memang maksudnya itu ajaran. Iya, untuk amin ya, mengasihi amin ya, seluruh amin. umat manusia. Benar. Amin ya, amin. Menuju. Amin. Amin ya, amin. Oke, kalau Lucky ini adalah orang yang sebenarnya introvert, tapi dia punya kekuatan yang sangat besar dengan manusia. Hah? Apa maksudnya? Jadi itu people skill-nya luar biasa. Oh, gue gitu. kira kekuatan itu seperti menggendong manusia yang gede banget Wah. gitu. Oh, bukan. Berat dong. Enggak. Berat. Jadi dia people skill-nya bagus banget. Terus dia ini adalah anak terakhir dari 10 bersaudara. Terus dia juga adalah seorang seorang yang sangat sabar, seseorang yang bekerja keras untuk meraih semua yang dia impi-impikan, dan tentunya dia adalah orang yang sangat penuh dengan kasih. Kenapa pada saat penuh dengan kasih lo pegang lo takut? Biar kayak di film-film. Oh. Kan ya. Masuk. Kalian lanjutin aja sendiri lah ya. Gue pulang. Wah, gue kayak ngontrak. Baru juga. Kan aku Kajol. Halo suami. Kalian kenapa tidak menyebutkan perbedaan suku ya? Kan kalian emang maksudnya kan kelihatan banget gitu seperti yang tadi kita bicarakan. Kalau gua sama Lucky kan sama gitu. Kamu? Karena di dalam Tuhan kita satu. Ini gila. Dua udah menjadi satu masalahnya. Enggak loh. Guys, kalau kalian aja ketawa, bayangkan saya. Beban loh saya nih menjadi host untuk podcast mereka ini. Aduh, kayaknya kekencengan kali suara gue ya. Maaf ya. Udah gak apa-apa, kita Gak apa-apa terima ya. kamu apa adanya Oh iya, kok. makasih. Apalagi aku sayang. Aduh. Oh iya. Maaf ya Jadi, guys. Regina ini dalam semua pembicaraan podcast itu pasti ada yang serius. Jadi Benar, dia benar. yang mengembalikan kita ke laptop. Iya, Yuk, silakan Lucky. sayang. Iya. Jadi Regina ini ya tiga bersaudara dari anak pertama, makanya dia benar-benar seorang yang bertanggung jawab sama keluarga, sayang sama mama sama adik-adiknya. Dan juga Regina ini dari papanya dari Gorontalo, mamanya dari Ambon, mix dari Bekasi. Nah, mix Bekasi. Remixnya banyak ya dia Mix ya? Bekasi. Ya sebenarnya lebih ke Betawi lah. Betawi. Betawi. Ya. Seperti itu. Kita harus pegangan banget ya sayang. Iya. Kayak mau nyebrang kita sayang, ntar aja. Kasihan Katif. Iya. Aku gak apa, aku juga pegangan. Oke. I love you, Mike. I love you so much. Lanjutkan. Iya. Iya. Terus sayang. Udah lah itu. Terus bingung. Itu aja dulu. Oke. Enggak. Kita memang tidak menyebutkan perbedaan suku karena kita sudah menjadi satu di dalam Kristus. Amen. Tapi pada saat awalnya kan pasti ada perbedaan suku kan. Lu Ada dari banget. Ambon, Gorontalo. Gorontalo. Jelas. Kalau ini Chinese 100%. Iya. Oke. Dari Tulen. ya. Tulen. Orang bilang Toto. Oh, kamu Cina. Papaku, Wih, papa tuh Cina Toto. Toto. Gue pengen tahu Cina Totonya itu gimana?
Oh, Cina Toto sekali. Sembayang. Gue pengen tahu kalau kayak gitu. Sebagai Cina Toto, itu kan pasti dari kecil udah diajarin ya. Harus cari yang Sejenis. searah. Maksudnya serumpun. Beda jenis dong, harus. iya, Beda iya. jenis tapi Iya. serumpun gitu ya maksudnya. Gitu ya. kan, maksudnya Salah. Iya gitu, itulah maksudnya. Gue jadi bingung sekarang mau ngomong gimana. Tapi maksudnya kalau Cina Toto kan gak boleh lah ada, maksudnya gini, diajarkan untuk jangan sampai kamu punya pandangan di luar rumpunmu gitu Betul, kan. betul. Lah kok tiba-tiba kamu bisa sama Regina? Karena rumpun tetangga lebih Iya. Iya. Ya memang rumpun Iya. tetangga selalu lebih hijau Kak. Oke, Gimana Oke. Kak? Nah, tantangan pasti ada dong berarti. Pasti. Apa aja? Coba gue pengen tahu. Mau di-spill apa di apa nih? Oh spill dong. Mau tahu aja atau mau tahu banget gak? Aduh, jadi ya memang karena papaku Toto, maksudnya ya memang itu bagian partnya aku waktu menjelang pacaran, ya aku jelasin siapa itu Regina dengan sabar. Walaupun ada reject, tapi aku sabar jelasin karena apa? Rasa cintaku padamu. Sebel gak lu Kak? Gue juga agak sebel nih. Enggak lah. Enggak, aku enggak sebel tuh. Aku tuh rasanya nanti pulang rasanya pengen marah-marah aja gitu tapi. Jadi ya selain karena aku sayang dia, juga aku juga jelasin ke papaku dengan baik dan kasih pengertian bahwa dia juga cinta Tuhan dan cinta keluarganya. Itu paling penting. Selalu aku siap ketemuan, siap ngobrol sama papa. Itu aku jelasin terus-menerus. Tapi kalau dari keluarga Regina ada pertentangan nggak? Enggak ya? Ada sama sekali. Nggak ada ya, aman-aman aja. Oh oke. Nah ini perkenalan ke keluarganya Lucky pas pacarannya udah berapa lama? 2 tahun ya? 2 Iya, tahun, 2 2 tahun tahun lebih. ulang tahun mama dulu kan. Oh jadi intinya udah dijalanin dulu gitu maksudnya, dan kalian akhirnya udah bener-bener klik lah gitu ya. Nah gue sekarang pengen dong ajak ulur lagi ke belakang. Awal asal muasal pacarannya. Asal mau sama pacaran. Oke. Kita itu ketemu di satu konferensi tahun 2016 ADS. Waktu itu di Bali. Iya. Jadi ya seperti biasa aku adalah orang depan panggung, dia adalah orang belakang panggung. Emang dia maksudnya emang kerjaan sehari-harinya emang di bagian event organizer atau gimana bro? Enggak. Enggak. Di bagian manufaktur. Oh, Ada sekarang oke. ini. I see. Oh, tapi memang pada saat di gereja melayaninya di bagian panggung Benar, gitu. aku bantu Oke. di bagian backstage. I see. Gitu. Jadi akhirnya diawali dengan dia memberikan aku mikrofon, ya kan, buat aku GR gitu. Pas aku ambil mikrofon, cakep juga nih orang, siapa nih, ya kan. Udah, pokoknya kelar GR langsung aku ngomong ke pembimbingku, mama ya aku mau dating sama dia tuh yang itu aku bilang I gitu. see. Udah mulailah namanya dulu masih baru-baru banget jadi murid ya kan, jadi pendekatannya pun masih cara duniawi, masih cara lama gitu. Oke. Udah mulai kayak ngeflirt ke dia yang gak jelas lah pokoknya gitu. Gimana Contohnya. Emang kamu Iya. umur berapa? Di mana Kayak itu? Di mana gitu-gitu. itu? Di Iya. mobil ya. Gitu. Lahir tahun berapa? Gitu. Bisa lah, cuma beda 2 tahun. Gitu. Serius jijik banget. Gue kalau lihat itu gue jijik banget. Enggak, gue juga dengernya setahun tuh gue 4 langsung bulan, kayak sayang. how could you do that Regina? Ya kan, aku juga bingung. Ya Allah. Setahun 4 bulan sayang, ke 2 tahun. Iya ya udah ya, intinya kan beda. Kalau angkanya kan 2 tahun lah Iya, gitu. udah. Iya. Bulatin lah ya. Iya, biar bulat kayak. Ini aku. ngomongin apa sih? Beda umur. Oh. Beda Ya umur. ampun, aku off track guys, aku off track. Dunia memang kadang nggak adil. Oke, terus lanjutkan ya. Iya kayak gitu. Jadi pendekatan-pendekatan yang aku lakukan ke dia tuh nggak bener lah gitu ya. Anak saya konser di depan sana tidak apa-apa. Terus Masuk ya suaranya? Enggak. Suara Masuk anak saya sih. konser. aman. Oh oke. Jauh, sorry. Terus jadi Tapi itu suara konsernya masuk di hati masuk mama. di hati mama banget sih. Hati mama agak tidak tenang tapi it's okay. Ya kasihan anak gua. Bagus latihan paru-paru anaknya. Oh iya benar. Mungkin nanti besar jadi penyanyi seperti mama. Amen. Ya kan. Jadi setelah Juni akhirnya bulan September kita pertama kali dating bareng. Oke. Jadi ini sebenarnya love at first sight-nya adalah Regina ke Aku Lucky. ke Lucky, iya. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita dating, ngobrol-ngobrol, justru aku ilfeel sama dia karena aku ngerasa kayak
hah apaan sih nih orang, kok gue ngomong sama orang ini kayak lagi pembimbingan gitu loh. Maksudnya masa iya gue sama pacar gue sendiri juga kayak pembimbingan nanti ya, istilah kayak gitu mikirnya gitu. Kayak enggak deh udah kayak gitu. Jadi kayak udah langsung ilfeel saat itu juga. Tapi ternyata berbeda cerita dengan bapak ini, malah dia suka aku ketika kita dating itu. Ya silakan Bapak Luki dilanjut. Jadi pas waktu dating itu aku suka sama dia jadinya. Karena wah ini masuk checklist aku nih. Kalau zaman dulu ting 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 ya wah ya udah oke. Karena checklistnya apa aja bro? Checklistnya dia wah cinta Tuhan, sayang keluarga yang tadi. Ketiga ya dia nanti mau melayani suatu saat nanti. Nah itu salah satu yang aku lihat, wah dia udah sayang keluarga, cinta Tuhan, dan salah satu yang menggugah hati ya jago nyanyi lah, bisa menghibur hatiku yang aduh gitu ya. Jadi pada saat dia flirting ke Luki belum ada. Kamu nggak ada rasa atau justru ilfeel di flirt kayak begitu? Terus terang aja bro. Nggak ada, aku nothing tulus aja. Aku kan dulu lugu ya, lugu banget dulu. Ini lugu banget aku nggak tahu dia lagi ngapain. Aku ya udah kenalan aja kan. Iya. Ya apa yang ditanya jawab aja. Gitu sih. Gitu. Jadi mereka ini adalah menghidupi peribahasa tak kenal maka tak sayang, tapi dalam konteks yang berbeda. Kalau Regina tak kenal sayang, tapi begitu kenal kok nggak sayang gitu ya. Iya betul, itu pretty much ini ya, summarize everything. Ya udah cukup itu aja ya kita podcastnya. Oke. Nah terus and 1 and 2 and 3. Tring ya, memang di acara Let's Sit In ada pendatang baru di sini. Kita nggak apa-apa. Soalnya tadi konser tunggal sampai wow gitu ya. Menggetarkan suasana. Masuk hati mama, terus langsung masuk telinga juga, masuk ke audio mending diajak. Iya nggak apa-apa ya sayang ya. Dia memberi salam kepada lampu-lampu. Wow, lampu-lampu. Ya. Oke, sekarang aku mau tanya deh balik ke laptop. Pertanyaannya adalah, nah kalian kan waktu udah ya tadi ceritanya kan yang dari ilfeel satu ini satu itu segala macam. Nah ketika kalian akhirnya memutuskan ya udah deh gue mau nyoba. Dengan cara pacaran yang sebenarnya ini berarti pacaran pertama ketika kalian memutuskan serius menghidupi kekristenan kalian nih jadi murid. Iya betul. Ada bedanya nggak? Beda banget Beda banget, jauh lah. Sangat berbeda. Silakan Bapak Luki Jayadi. Kalau di pacaran yang sebelumnya ya kita bisa kayak ya flirting atau macam-macam ya. Emang kalau pacaran di murid nggak boleh flirting, kaku banget dong kayak kanebo kering semuanya diem aja gitu. Ya sebenarnya ya flirtnya nggak bisa dibilang in a good way juga ya. Cuma maksudnya kayak lebih positif lah. Flirting gitu. yang in a good way itu seperti apa? Mungkin soalnya banyak para single yang menonton loh. Yang akan menjadikan kalian tuh contoh role model, inspirasi. Inspirasi. Mungkin lebih kayak sayang kamu cantik banget hari ini. Itu masih oke. Gitu. Masih oke kalau kayak gitu-gitu masih oke. Kan lebih kayak mengencourage pasangan. Kan lebih kayak gitu-gitu kan ketimbang kayak kamu seksi banget hari ini. Kan gak kayak gitu juga kan. Gak, itu justru gak boleh gitu kan. Kayak, iya dong. Karena konotasinya kan udah gak benar. Iya. Jadi beda banget. Beda banget ya. Terus kayak ini gue boleh nanya ya, maksudnya kita open aja ya. Boleh karena sebenarnya dong. kan ini married story, tapi kayaknya ngomongin bagaimana kita berpacaran aja itu menurut gue secara pribadi sih penting ya. Karena kalau cara pacarannya salah, mungkin nanti juga motivasi hatinya bisa juga jadi salah gitu kan. Dan akhirnya mungkin meritnya juga nanti bisa bermasalah ya kan. Catat. Bagus loh rhymingnya, hebat ya. Ini cari di mana nih? Loh. Kosnya nih, bagus sekali loh. Kasih tahu dong sama anak-anak di balik layar ini biar gue diajak terus. Wow. Masuk. Ya, tolong koko. Yosi dicatat ya. Gitu. Kalau mau follow Instagram saya juga boleh. Boleh, @Tiffany Hendrawan. Dia ada di film itu Susi Susanti ya. Jangan, tapi kalau mau nonton itu kamu gak boleh ke toilet, bahkan gak boleh napas. Wow. Harus melek terus itu. Takut lewat guanya. Sudahlah, cukup. Enough about me. Oke, baik. Pacaran.
Di dunia entertainment sih kalau boleh ngomong secara jujur ya, pacarannya itu kan bener-bener gak murni loh. Kenapa gue bisa bilang gak murni? Karena bener-bener ya mau yang ngomong level 1, level 2, level 3 semua sudah melakukannya lah. Dengan kasarnya kalau mau ngomong secara gamblang, even sex before marriage banyak terjadi. Apakah itu demikian juga? Ini boleh ya gue nanya ya. Jadi maksudnya ketika kalian ngomong beda banget, pengen dong kasih tahu juga buat sama yang nonton gitu ya. Perbedaannya tuh sampai se ekstrim apa gitu. Dan kenapa kok malah yang pacaran yang murni ini malah kok yang jadi gitu kan? Karena kan kalau di sana mungkin mau pacaran itu harus cocok dulu gitu kan, harus ini dulu. Nah mungkin bisa diceritain gak? Ya. Mungkin kalau dari aku perbedaannya tentu sangat beda gitu. Karena ya aku datang dari latar belakang yang bisa dikatakan begajulan banget lah ya. Gitu. Cara pacarannya. Gue tahu. Jadi kayak sangat very super tidak murni gitu. Jadi udah sangat very ya gitu kan ya. biar kebayang aja gitu bagaimana tidak right. murninya gitu dulu ya. Intinya kayak dulu kalau misalnya mau jalan bareng mau apa kan kayak nggak perlu nanya-nanya orang, nggak perlu nanya-nanya nasihat, jalan aja. Itu yang paling betul. level basic lah ya kan gitu. Jalan atau apa gandengan sosor serosot apa segala macam gitu kan bebas-bebas aja. Iya. Kan. Nah tapi kan kalau yang sama-sama Tuhan kan ya kita perlu tahu gitu bahwa pacaran itu sejatinya tuh kayak ya kita lagi mengenal satu sama lain lebih dalam, terutama tentang karakter gitu kan, supaya nanti ketika kita sampai di stage-nya yang married itu, ya kita nggak jadi kayak beli kucing dalam karung sebenarnya gitu loh. Jadi kayak udah kebayang jelas banget gitu. Oh nih orang karakternya kayak gini ya, nah lo tinggal count the cost diri lo mau apa enggak, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau yang dulu mau jalan bareng, mau apa, dua-duaan, gelap-gelapan, segala macam mah sah-sah aja gitu kan. Justru sekarang kalau, maksudnya waktu kita pacaran dulu gitu, aku tidak mau membiarkan diri aku tuh berdua-duaan. Kenapa? Karena I know me. Aku tahu betapa aku akan menggunakan kesempatan itu. Anak lu langsung angkat tangan. Gue juga tahu. Haleluya. Gitu. I know you too mah gitu. I know you too mah. Ya kayak aku akan menggunakan kesempatan itu untuk aku tuh bisa ya melakukan hal-hal yang gak bener gitu kan, dua-duaan itu gitu. Jadi ya karena aku gak mau jatuh ke dalam dosa ketidakmurnian, aku pasti kalau misalnya pacaran sama Lucky pasti akan ada satu orang yang bersedia menjadi kambing conge, Noella ya, lebih jelasnya Noella akan kita beri tepuk tangan dulu untuk Mikelia dong. By the way, upahnya brother dia sister, besar di surga sekali. Kita gitu. boleh ya sedikit-sedikit alus-alus gitu. Mikelia itu masih mencari pasangan loh, brother sister. Dia sangat rohani, cinta Tuhan, pekerja keras, ya kan, independen dan luar biasa spektakuler. Jangan sedih. Pokoknya. Jangan sedih seperti dengan Regina dan juga Lucky yang mungkin nggak dari latar belakang entertainment boleh kok, boleh ya, coba jangan ya. takut, jangan sungkan 0812. Salah. Enggak ya. 8. Anyway. Saya doakan Mikelia nonton podcast ini. Amin, dia harus nonton ya. Amin. Jadi ya kayak gitu. Aku gak mau membiarkan diri aku berdua-duaan gitu Kak. Jadi ada Noe, kalau dari Bekasi biasanya yang paling sering aku ajak tuh Noe. Kalau dari Senayan dulu yang paling sering ada Kak Santi. Oh dulu iya, Lucky gak dari Bekasi ya, dari dulu Bekasi, ya dari Jakarta. Dulu Lucky di Senayan. Right. Jadi dulu yang paling sering nemenin aku tuh Kak Santi. Kak Santi, ada Grace juga, ya ada Stanley kadang-kadang gitu. Jadi selalu keroyokan gitu. Bahkan kadang-kadang bertiga pun jarang gitu. Lebih sering kayak kita keroyokan kayak mau tawuran lah gitu kalau lagi mau dating. Tapi jadi gak gitu. bisa ngobrol dong. Atau maksudnya dating dalam arti tawuran tapi ntar semeja berdua. Gimana sih cara dating? Kita tetap maksudnya gini. Yang penting ada yang temenin. Tapi kita berdua ya kalau misalnya mau satu meja ya kita berdua satu meja gitu. Nonton sebelahan. Bisa gandengan tangan tapi kan tetap keroyokan. Tetap rame-rame gitu. Jadi ada yang ngawasin kita lah untuk jangan sampai kita melakukan hal yang tidak Tuhan sukai. I see. Gitu sih Kak. I see. Jadi justru malah yang namanya pacaran secara dunia yang mungkin kalau secara standar dunia ya maunya kan kita harus mengenal satu sama lain. Jadi untuk apa ada orang lain gitu ya. Itu malah sebenarnya itu bisa membuat kita motivasinya nggak bener dan jadi nggak so berjudgment lagi ya. Betul. Sedangkan kalau sekarang pacaran secara murni walaupun kayaknya keroyokan
Tapi karena fokusnya pun untuk mengenal karakter, sebenarnya pacarannya jauh lebih dalam loh ya. Lebih dalam, betul. Lebih dalam, lebih kenal dalam secara ini ya. Jadi bukan cuman Personality personality-nya lebih kenal, bukan cuma secara fisik, tapi kayak ini kita benar-benar tahu hatinya nih orang kayak gimana sih. Terus kayak kita juga jadi tahu dia dengan teman-temannya kayak gimana, dalam artian teman-teman yang dengan value yang benar gitu kan, kayak gimana gitu. Justru kan kalau yang dia dengan teman-teman yang value bener dianya ciong kan ya berarti kan ketahuan dong ya. Dia gak cinta Tuhan atau apa kayak gitu loh Kak. Nah tapi Gin, sebagai seseorang yang datang dari latar belakang entertainment ya, lo ada rasa kayak awal-awalnya nih terkekang gak dengan ya itu, dengan mungkin kan duh kok pacaran malah ribet banget sih gitu, gue harus bawa banyak orang ini itu gitu. Walaupun gue tahu mungkin conviction lo, gue nggak mau ya membiarkan diri gue sendiri. Tapi kan namanya orang dengan kebiasaan yang dulu gitu, pengen kadang-kadang berdua gitu kan. Ada nggak? Dan kalau memang ada, bagaimana Anda mengatasinya? Sejujurnya nggak ada Kak, karena dari aku study Bible itu tuh kayak waktu aku belajar tentang pasangan yang seimbang dan gimana kayak menyenangkan hati Tuhan atau enggak, udah tentang kayak gitu. Aku jadi mengambil ini tuh bener-bener serius gitu loh. Jadi sampai aku tuh bikin satu standar khusus buat diriku sendiri gitu. Kayak dulu sebelum aku study Bible, aku tuh pacaran masih ada komprominya gitu. Kayak misalnya gini, oke, dari leher ke bawah lo gak boleh apa-apain gue, tapi kalau kayak lo mau cium-ciuman sama gue boleh. Gitu. Tapi since I studied the Bible, kayak kompromi yang cium-ciuman dan segala macam itu tuh aku tuh sampai bisa bilang no sama sekali, karena aku mau nanti my first kiss itu adalah aku dengan suami aku di hadapan Tuhan kayak gitu. Jadi aku nggak mau kayak ternodai sedikit pun gitu loh tentang si ciuman yang kudus itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak pacaran jadi harus get advice, pacaran jadi harus keroyokan atau apa. Jadi justru aku malah happy gitu karena aku tahu I'm on the right track dan aku tahu orang-orang ini tuh bukan orang-orang yang mau kepo atau apa gitu ya. Let's say pembimbing gitu. Ini bukan orang yang mau kepo tentang pacaran gue akan kayak gimana, tapi ini orang yang berjaga-jaga atas hidup gue. Kayak gitu. Jadi aku malah happy gitu sih Kak. Jadi mungkin ini ada pesan juga ya, maksudnya kayaknya lebih baik yang single itu study the Bible dulu untuk personalnya sendiri dan mencari keyakinan itu karena setelah itu nanti pada saat pacarannya supaya biar lebih bener-bener terbuka dengan advice dan segala macamnya kali ya gini ya. Lucky juga kayak gitu, maksudnya oke dengan langsung gak, maksudnya kayak open dengan dikasih advice banyak orang yang quote unquote kayak ngepoin gitu, atau lu ternyata lebih terganggu? Kalau dari sisi gue secara pribadi sih gue sangat happy ya. Happy gitu juga. Karena banyak orang yang sayang sama hubungan gue sama Gina. Nah itu yang insight yang gue merasa gue bersyukur ada orang yang ngingetin gue menjaga satu kekudusan. Menjadikan satu keyakinan bahwa apa yang lu lakukan ini ya bisa menyenangkan Tuhan atau enggak. Nah itu yang gue selalu ingat, kalau gue sesuatu yang gue misalkan pengen, udah pengen nih, mungkin kan gue sama Gina, kode-kodean lah gitu, contoh, gini-gini ya salah satu. Nah mungkin salah satu yang gue merasa itu yang menjaga hubungan gue. Karena ya gue pengen awal mulanya benar untuk bisa menuju hal yang benar-benar menyenangkan Tuhan. Sedangkan gue dulu itu ya begajulan banget lah juga. Saya bermain. Diam-diam begini ternyata begajulan Anda. Bukannya doang. Judge a book by its wajahnya Regina ketika dibicarakan itu langsung gitu. Jangan mentang-mentang muka dia baik. Ya. Mau dibuka kartunya apa di sini? Jangan. Pas Jack Queen. Jadi ya sebelumnya itu ya belajar dari pengalaman, memang ya gue juga ya minta maaf, mungkin ada banyak yang cewek orang-orang yang sebelumnya. Nah gue juga harus melangkah untuk pacaran yang benar. Jadi benar-benar gue melakukan di Bible study itu pertobatan, dan gue tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan gak suka. Dan gue sangat bersyukur sekali sih melakukan, dan gue enjoy banget. Melakukan satu hubungan yang benar-benar salut ke arah Tuhan banget sih.
Keren. Tapi satu hal tetap gue masih mau nanya. Kepo ya gue ya. Gak apa-apa dong. Kerjaan gue nih soalnya. Betul. Biar gue diajak lagi podcast. Iya terus. Bener, Tiffany Hendrawan. Terima kasih. Enggak. Ini kan tadi lo bilang nih, berarti menjaga kemurnian sampai poin dimana gue bahkan tidak mau kompromi dengan bahkan berarti cium pipi juga enggak? No. Oke. Cium pipi pun tidak gitu, cium mulut pun tidak gitu. Pernah nggak Gin, terus terang aja nih gitu, maksudnya kayak ada masa-masa di mana, tapi ntar cuman kalau nggak enak gimana ya kan? Karena again ya, dari latar belakang dunia, kita tiap pacaran mungkin it's free, like you said, kita kompromi gitu kan. Ada nggak ketakutan itu? To be honest gak ada sama sekali. Nggak ada juga ya? Karena udah lebih, mungkin karena udah lebih mengerti makna love itself itu sih Kak. Karena love itu kan bukan lust gitu kan. Karena back then waktu aku sama pacar-pacar aku yang worldly gitu kan, itu bener-bener ya aku merasa itu semua lust gitu. Karena kayak gue mau coba ini, gue mau coba itu, ya kan, gue mau coba ini serosot, gue mau coba itu gitu loh. Ketimbang kayak ya gue mau memperlakukan dia ya karena gue sayang sama dia gitu. Jadi beda gitu, cara melihatnya aja udah beda gitu sih Kak. Oke. Nah akhirnya ketika kalian jalan di altar nih ya. Dan merasakan yang namanya benar-benar ciuman pertama yang direstui oleh Tuhan. Rasanya gimana Gin? Aneh. Oh. Asli itu aja sampai kayak kita tuh di video. Aduh, ntar dulu kayak grogi banget Kak. Oh really? Secara kan dulu kan kita kan aneh banget ya. Maksudnya dulu kan kayak ciuman aja gitu kan. Ini bahkan kayak bentar. Kayak deg-degan banget kayak gak ready gitu. Kayak itu deg-degannya tuh bener-bener gak bohong deg-degan. Kayak I'm shaking gitu. Kayak ini beneran mau ciuman sama nih orang gitu kan. Maksudnya kayak we've been keeping it pure for 3 years gitu 3 kan. 3 tahun ya kalian 3 ya? 3 tahun. Terus kayak tiba-tiba harus ciuman kayak. Kayak ini beneran nih gitu. Kayak ya udah akhirnya ya ciuman gitu. Dan kayak lucu gitu. Rasanya tuh kayak lucu gitu loh. Nambah lagi ya, nagih bahkan ya. Ya itu disuruh mama ya. Disuruh mama tambah lagi. Mamanya gitu kan. yang happy. Mamaku happy. Bagaimana dengan malam pertama kalian? Wah seru. Gas. Waduh. Jadi apa namanya, karena jauh sebelum aku memutuskan untuk jadi murid Yesus, aku memang udah kayak punya nazar sama Tuhan gitu Kak. 1 Januari 2013 aku bilang bahwa Tuhan, aku gak akan lagi melakukan sex before marriage. Aku bilang kayak gitu sama Tuhan karena ya aku It's a tahu. big decision. Aku bilang kayak, amen. Aku tahu siapa diri aku gitu. Yang aku lakukan kemarin-kemarin itu gak bener Tuhan gitu. Jadi aku bener-bener gak pernah lagi sama sekali since 2013 itu sampai malam pertama kita nikah, which is 31 Januari 2021 gitu. Ketemunya Lucky 2016 ya. Ketemu Lucky 2016. Jadi ini nazar yang memang nazar bahkan belum ada Lucky di dalam. Belum ada Lucky di dalam hidupku gitu. Dan apa namanya, ya pertama kali kita akhirnya ya have sex gitu ya sebagai suami istri. Make love, bener, we make love. Buset, beda banget sih. Beda banget. Yang paling membedakan itu tau gak apa Kak? Kita bisa berdoa sama Tuhan. Maksudnya kita bisa bilang Tuhan makasih ya. Kita bisa kayak gini. Oh wow. You know, I couldn't imagine kalau dulu waktu kita pacaran, emang bisa ngomong thank you sama Tuhan kita have sex gitu. Tapi kayak sekarang kita we make love, kita bisa bilang thank you ya Tuhan, kasih kita tuh kayak karunia untuk kita tuh bisa merasakan ini. Kayak gini, the beauty of sex itself gitu. Kayak dulu kayaknya kan kayak ya karena udah aja memang, gitu. Karena memang sebenarnya kan make love itu adalah the greatest gift juga ya maksudnya. Dan cara suami dan istri untuk show love to each other kan. Betul. Jadi buat aku itu salah satu hal yang beda banget. Kayak boro-boro dulu gue bisa berdoa habis gue have sex gitu kan. Tapi kan kalau ini kayak aku bener-bener bisa, kita berdoa bareng bahkan setelah kita make love gitu. Kita bisa kayak makasih ya Tuhan gitu. Maksudnya kita bisa make love, kita bisa kayak gitu-gitu. Kan lucu ya Kak. Maksudnya kita bisa berdoa setelah make love itu kan kayak mungkin buat orang dunia aneh banget gitu kan. Tapi to us tuh kayak
Gila Because sih, you know ini the meaning of amazing. it. Betul. Wow, kayak gitu sih. amazing. Nah tapi kan dari tadi, dari tadi kalian cerita juga ya, kelihatan banget bahwa ada peran komunitas yang sangat strong ya untuk membantu kalian untuk menjaga kemurnian dan segalanya. Dan namanya hubungan kalau tadi kalian bilang 3 tahun, itu kan pasti nggak mungkin enak terus dong. Ya, maksudnya nggak mungkin lo selalu seia sekata kan. Nah ketika kalian mulai kapan tuh mulai berasa kayak ada mungkin mempertanyakan satu sama lain, and bagaimana peran komunitas di saat-saat itu? Oh, mau tidur, Mam, nggak mau susu. Mam, jangan paksa aku, Mam. Oke, aku mau tidur aja. Maaf ya, sekilas info. Oke. Jadi aku yang cerita apa? Boleh. Aku aja. Boleh. Jadi turbulence asik itu tuh datang di tahun kedua waktu kita pacaran. Kenapa? Karena datangnya dari si Mbak Regina ini sih sebenarnya Kak. Jadi bukan, tapi kan si kalem ini datang dari si tidak kalem ini. dong, tentu tidak kalem ya kan. Si greget ini. Si greget ini. Greget. Bisa aja. Jadi pulang nih gue sekali lagi begitu. Maaf ya Kak. Iya. Jadi mungkin karena tahun kedua itu kan udah memasuki fase realita. Gitu kan udah mulai bisa ngeliat realita, kaki udah mulai injek bumi ya kan, nggak yang udah ayang udah nggak gitu-gitu lagi gitu kan. Nah justru di fase itu aku tuh kayak lagi balik ke titik di mana waktu aku dating sama dia pertama kali aku ilfeel itu loh Kak. Iya. Yang ngerasa kayak apaan sih ini orang kok kayak kaku banget sih. Apa dia ya? Kayaknya gue deserve someone better deh. Kayak nggak mungkin deh gue seumur hidup sama orang kayak gini. Kaku, gue nggak tahu ntar gue gitu ya. totok banget. Ntar gue ngomongin apa gitu kan. Terus kayak nanti gimana dia dengan kerjaannya gitu kan. Masa gue harus jadi supporter dia juga gitu kan. Gue udah support keluarga gue, masa gue mesti support dia juga gitu kan. Jadi kayak aku lagi menjadi Tuhan dalam hidupku gitu loh Kak. Yang merasa kayak I know aku tuh harusnya sama siapa. Merasa kayak aku tuh paling tahu lah gitu kan orang yang tepat buat aku tuh siapa gitu. Dan ketakutan dan kekhawatiran aku itu membawa aku tuh jadi Gina yang berubah banget gitu. Jadi disrespectful sama dia gitu. Jadi yang let's say misalnya kayak kita teleponan atau apa. Aku tuh yang bisa video call. Handphone tuh aku diamin madep ke ceiling gitu. Jadi dia ngomong aja tuh sama tembok di atas gitu. Saking aku tuh kayak udah malesnya kayak. Udah ya aku ngantuk nih gitu-gitu. Bahkan aku bisa memfavoritkan orang lain. Di tengah-tengah aku lagi pacaran sama dia gitu kan. Yang gak bener banget lah gitu kan. Jadi ya bisa dikatakan sangat gak righteous lah akunya waktu itu gitu. Meskipun aku gak righteous tapi at the same time aku juga tetap tanya sama Tuhan gitu. Tuhan dia bukan sih gitu. Tapi at the same time juga aku tuh juga kayak ngotot sama Tuhan. Tuhan masa dia sih jadi kayak gitu. Berbarengan tuh. Gitu sih. Jadi ketika di awal tahun 2020 masuk tahun ketiga kita pacaran, aku tuh saat teduh insight-nya tuh selalu sama empat kalimat lah gitu ya, yang Tuhan tuh kayak selalu mau sampein sama aku. Yang pertama adalah trust me, I'll be with you, I am with you. Terus dia terakhir bilang jangan sombong gitu. Itu kayak setiap hari aku baca ayat yang beda, tapi dapetnya itu terus. Sementara aku tuh ngerasa kayak gue gak sombong deh Tuhan, emang gue sombong apa lagi sih? Gue foto kok kalau orang mau foto sama gue, orang negor gue negor kok. Orang yang gue gak kenal gue mau kok ngobrol sama dia, gue kasih kok nomor handphone gue ke orang-orang. Kayak gitu, aku merasa sombong tuh dalam case itu gitu. Padahal kan dalam sombongnya adalah ketenaran aku gitu. Padahal case-nya adalah hey lo lagi mengontrol hidup lo lagi menjadi Tuhan gitu kan. Nah sampai akhirnya itu kalau gak salah Maret 2020 akhir gitu deh. Udah COVID deh pokoknya. Aku spend time lah sama Kadame, random aja spend time sama Kadame.
Bagi yang nggak tahu siapa Dame, Nah, kalian harus menonton podcast kita di beberapa episode yang lalu yang edisi parenting. Nah, cakep. Udah nonton? Udah nonton. Regina? Iya belum, makasih, maaf. Kamu gimana sih? Itu aku loh. Iya. Tiffany Hendrawan kan. Iya. Langsung berubah ya. Ketika dipromot ya. Luar biasa loh. Ya Yosi catat ya. Catat diundang Yosi. sering-sering ya, aktif ya. Terus. Jadi akhirnya spend time ngobrol-ngobrol tentang hidup dan seperti biasa aku tuh spend time lagi kayak ngumpulin opini untuk mengaminkan keputusan aku untuk putus sama Lucky. Oh jadi emang sebenarnya di tahun ketiga itu mau putus. Berkali-kali aku tuh sebenarnya pengen putus sama dia. I see. Gitu. Jadi kayak aku udah spend time sama Kak Harlem Kavania, aku udah spend time sama Kak Budi Kak Hong Hong gitu, kayak Kak Omuksin Kak Lili, jargon-jargonnya GKDI deh, udah aku spend time-in gitu. Jadi kayak tapi somehow kayak semua yang mereka kasih advice tuh kayak mental aja gitu sama aku, saking bebalnya nih perempuan apa ini. Kalau yang beberapa yang lo inget banget yang menurut lo mental di gue nih? Intinya adalah kayak gini, ya lo jadi a good helper aja dulu. Oh, catat ya sister, be the good helper. Ya kan, sementara aku belum pernah memainkan peran itu dalam waktu aku berpacaran, aku nggak pernah jadi a good helper buat Iyalah Lucky orang sama lo sekali. disrespect video ke Ceiling langit-langit. ya kan. Aku nanti pengen tahu yang bikin kamu tahan apa padahal video kalau udah lihat langit-langit. Itulah stok sabarnya dia ready stock terus sis. Oh ready stock, I see. Ya kan. Jadi udah stoknya sampai lebaran. Iya kayak gitu. Jadi akhirnya spend time sama Kak Dame, spend time ngumpulin opini. Tiba-tiba Kak Dame ngomong gini, oke, kalau abis kita spend time ini kakak challenge kamu untuk langsung putusin Lucky, Mau gimana? gak? Aku diem. Ternyata lo juga gak mau. Karena deep down I know sebenarnya aku tuh sayang sama dia, tapi my pride and my ego tuh kayak Mau lebih cari yang lebih bagus. besar ketimbang my love for him gitu loh Kak. Right. Udah kan, terus aku diem, gak jawab apa-apa. Tiba-tiba Kak Dame ngomong gini, Gina, kamu tahu kan betapa bencinya Tuhan sama orang yang sombong. Itu saat teduh yang udah berkali-kali aku baca itu somehow tuh kayak tiba-tiba baru langsung nyangkut di otak. Betapa sombongnya aku ini gitu. Itu kayak pala aku tuh kayak lagi ditembak pakai shotgun sampai pecah blar gitu loh Kak. Tuh rasanya kayak gitu. Terus terakhirnya dia tutup dengan kalimat kayak gini. Berapa banyak ayat di Alkitab yang kasih lihat betapa orang yang sombong itu akan dijatuhkan sama Tuhan. Nangis lah awal. Dia gak main-main ya Tentu ngomong sama tidak. kamu ya. Wow. Langsung aku nangis kejer, udah kayak anak kecil gak dikasih mainan, kayak anak saya barusan di sana teriak-teriak gitu. Iya. Jadi nangis. And then we prayed. Terus kita berdoa langsung aku telepon Karya. Aku bilang besok aku mau pembimbingan urgent. Karena sebenarnya Lucky tuh udah minta untuk naik ke fase berikutnya sama aku tuh udah lama banget. I see. Tapi si Mbak ini kan korslet. Jadi ya kan kasihan ya anak orang kalau misalnya dipropose ditolak kan kasihan dong gitu. Jadi ya pembimbing aku, akhirnya aku bilang ke Karya, Mama ya aku udah siap untuk ke jenjang fase berikutnya sama Lucky gitu. Karena aku sadar aku sangat sombong, aku lagi menjadi Tuhan atas hidup aku. Dan selama ini kayak omongan orang-orang tuh gak ada yang aku denger gitu. Bahkan omongan Tuhan berkali-kali aja gak gue denger gitu kan. Tapi ya Tuhan baik lah ya, He is faithful. Ya akhirnya dia ngomong lewat Kak Dame kenceng banget gitu sebenarnya gitu kan. Pelan sih tapi nyelekitnya buset tuh sampai kayak. It's the hard truth gitu ya. Benar banget. Jadi itulah yang bikin akhirnya aku tuh langsung semua yang jelek yang dulu aku pikir tentang Lucky somehow tuh kayak langsung blar, hilang, blast, kayak tinggal kekuatannya dia dong yang aku lihat. Iya ya gila ya Lucky tuh sangat giving, gila ya. Ini orang tuh sangat jago fellowship. Ini yang gue nggak punya nih dari diri gue. Langsung kelihatannya kayak gitu-gitunya Kak. Oh wow. Gitu. Itu Thank sih. you for sharing Gin. Macam. Iya gue sampai maksudnya kayak wow. Maksudnya gak gampang loh ya untuk maksudnya kita dengar the hard truth dari orang lain gitu ya. Tapi memang itu memang kekuatan dari komunitas. Maksudnya
kalau memang komunitasnya yang berfungsi dengan baik harusnya Iya. mereka nggak cuman mengasihi kita dengan cara yang maksudnya it's okay lah, inilah itulah, tapi juga berani memberikan kebenaran. Speak the truth, Iya, yes. betul. Nah, buat Lucky sendiri, again ya, kalau tadi dia cerita berarti kan perjalanan kasih kalian ini ternyata kan gak gampang ya, ada roller coasternya. Dan gue sih percaya ketika lo diperlakukan semena-mena sama si Mbak ini, lo pasti berasa dong sebenarnya bro. Iya. Yang bikin lo mau tahan apa? Ya jadi ada perasaan seperti ya kok gue diginiin ya. Iya, Ya sempet cerita balik lagi. Gue ngomong hati ke hati sama pembimbing, kok gue diginiin ya. Kok dia gini ya. Oh ya sabar ya, lo coba lagi, bangun lagi. Jadi sebagai seorang cowok ya gue harus berjuang untuk cinta dan perjalanan hidup gue sama Gina, perjalanan pacaran gue sama Gina. Nah itu yang membantu gue lihat, selain itu oh iya ya gue tahu nih ada deadline, gue akan buat deadline. Jadi waktu kan jalan kasih, jadi gue mikirin Gina itu oh ya udah lumayan berumur kan, lebih baik kalau sampai akhir tahun 2020 dia nggak membuat satu keputusan, ya udah lebih baik mungkin gue belum jodohnya. Sampai seperti itu. Tapi gue sampai sebelum 2020 itu gue terus berjuang, apapun gue lakukan. Gokil sih ini orang. Karena memang berarti pada saat dating yang pertama itu dan kamu melihat, maksudnya kamu ada jatuh cinta sama Gina, itu memang benar-benar kamu serius mau sama Gina gitu ya. Wow, nggak gampang loh memang buat laki-laki ya, maksudnya untuk menerima perlakuanmu yang semena-mena itu. Banget. Gila ya ternyata ya. Artis sih. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh sisters. Karena nggak semua laki-laki kayak Lucky loh, salah. Itu betul. Tapi itu betul. Stok sabarnya tuh nggak ada, belum tentu stok sabarnya ready stok terus gitu. Nanti kalau PO setahun ya capek. Oh satu lagi Kak. Apa-apa? Jadi aku tuh kan orangnya kan seneng banget baca-baca quotes kan. Oke. Dan I believe kayak Tuhan tuh bisa ngomong sama aku tuh lewat banyak hal lah. Kayak gitu. Jadi ketika itu aku tuh kayak lagi scroll IG gitu kan, lihat-lihat tiba-tiba tuh nongol satu quotes yang tulisannya gini, choose someone who loves you the way Jesus loves you. Gitu. Jadi aku tuh ngeliat kayak nih orang ya udah gua perlakukan sangat tidak menyenangkan, but yet dia tuh tetap sabar aja gitu Kak, gitu. Ya sama kayak Tuhan gitu ya, maksudnya kayak berkali-kali ya aku melakukan hal-hal yang pasti mengecewakan dia gitu. But yet kayak His love and His mercy gitu kan kayak tetap ada gitu loh buat aku gitu. Jadi aku melihat kualitas itulah, kasih itu sendiri tuh aku lihat di Lucky gitu. Itu sih Kak. I see. Oke, nah sekarang kan kita udah mau ngomongin, sekarang kalian sudah menikah, sudah ada kecil juga gitu ya. Perbedaan atau mungkin persamaan walaupun udah in the same value. Regina juga sudah belajar bagaimana untuk respect pasangan dan lain sebagainya gitu kan. Saya juga percaya kalian pasti punya pembimbing yang mungkin membantu dengan counseling married gitu kan dan segala macam. Kalian juga pasti udah mulai juga ya membantu orang lain juga. Tapi kan namanya orang membangun rumah tangga itu kan pasti ada hal-hal yang gimana ya, cara masing-masing itu masih ada keluar ya. Nah kalau ketika itu terjadi apalagi dalam masalah parenting, yang paling terasa berbeda dari antara kalian berdua itu apa dan gimana kalian menyelesaikan itu? Dalam hal parenting atau dalam hal? Boleh dua-duanya, mungkin dalam relationship dinamika dulu ya. Apa ya, kita bersyukurnya adalah kita lumayan punya komunikasi yang baik sih Kak. Gitu, dalam artian gini, aku nih kan dulu orangnya sangat conflict avoider. Tipe yang conflict avoider banget. Oh gitu. Luarnya doang. Iya, padahal kan kelihatannya Ambon loh kamu ini. Introvert extrovert gitu sebenarnya. Terus kayak gini, padahal kamu tuh ada darah Ambon loh. Tapi aku tidak seperti Ambon lahirnya sepertinya. Agak aneh emang aku. Jadi sangat conflict avoider. Jadi tipe yang pokoknya maunya nyimpen ya udahlah cukup tahu kayak gitu kan. Terus tapi ntar begitu udah gede tuh ya kan balonnya udah nggak bisa kebendung lagi, kelar itu orang pecah sih gitu ya kan. Nah akhirnya ketika menjadi murid Yesus untungnya dibantu juga kan Kak. Dibantu oleh pembimbing, dibantu juga
sama brothers dan sisters tentunya yang berkonflik sama aku di dalam jemaat gitu kan ya. Di challenge untuk bisa speak the truth, di challenge untuk bisa being vulnerable gitu kan dengan apa yang ada dalam hati aku gitu. Dan itu membantu aku dalam pernikahanku sih sebenarnya gitu. Karena aku yang tadinya gak bisa kasih tahu apa yang aku rasakan kalau dia melakukan certain things lah ya gitu. Akhirnya jadi bisa ngomong gitu. Meskipun dulu awalnya tuh kayak malah kasih attitude, kasih gesture doang. Gitu kan kayak gue gak suka nih kalau kayak gini. Mata gitu. lo muter gitu misalnya. Mata udah bisa kayak. Udah bisa kayak gitu kan. Biang lala ya matanya kan? langsung ya. Bukan lagi. Belum lagi ntar mulutnya gitu ya. Belum lagi kayak gitu-gitu kan. Gitu, ya. Jadi ntar kasih gesture yang gak enak. Tapi kan namanya laki ya kak. Ya kagak tahu dia tetap kagak mudeng ya. Mau dia kasih gesture model apa juga. Lu kenapa? Tetap ditanya lu kenapa? Lu pikir mules, aja diri. Gitu. Ya lo kan? mules, lo apa sih gitu. Kurang gula lu gitu. Lagi dapet. Lagi mau dapet. Malah dibilang PMS. Makin. Ya kan selesai. Iya. Selesai kumpulkan gitu kan. Jadi akhirnya aku bisa mulai ngomong. Awalnya nih level satunya adalah ngomongnya tuh kayak. Ya aku tuh gak suka ya kalau kamu tuh kayak gitu. Tapi keluar. Ya kan prosesnya gitu. Dari kasih gesture akhirnya bisa ngomong tapi attitude-nya masih belum bener nih. Gitu kan. Terus dilatih. Akhirnya aku tuh bisa ngomong yang kayak. Ya aku tuh jadi gak suka kalau kamu tuh kayak gini. Sorry ya. Tapi aku gak berani ngelihat dia. Gitu loh. Kayak but at least sampah di hatinya tuh keluar lah kak. Gitu loh. Udah keungkap lah gitu. Nah jadi itu sih yang membantu gitu loh. Akhirnya di pernikahan kita tuh secara komunikasi bisa dikatakan cukup baik gitu. Terus paling kalau yang lain ya hal-hal simple sih sebenarnya kak gitu perubahannya. Ya namanya anak ini anak bontot di dalam keluarga, ini anak pertama dalam keluarga kan jadi kayak naruh handuk sembarangan habis mandi misalnya kayak gitu kan. Ya teriak lah ibu ini ya kan. Taruh dong di depan. Ya kan, ya kayak gitu-gitulah kak. Galak-galaknya masih ya? Oh tentu masih kan Ambon. Kalau itu baru kan Ambon. Kalau itu Luar ya. Iya. Gitu. Tapi dari titisan totok bukannya nggak suka ya kalau digituin ya? Nah ini kan back papa itu kan Toto, mama itu Jawa. Jadi kamu darah Jawa yang lebih kental mungkin aku nih. Dia halus banget sih emang. Iya halus loh, ngomong aja halus bener-bener. Halus pisan. Rohmu halus. Roh halus, woy. Kalau roh halus dia gak kelihatan dong. Kasper dong. Injek kaki kan sayang, injek bumi. Nginjek. Oh gitu. Bro tapi gue bener-bener jadi maksudnya kepengen nanya ya gitu. Maksudnya itu kan perlu satu bukan cuman kepatuhan, ketaatan sama pembimbing atau misalkan nih ketika ada problem cari pembimbing, lalu pembimbing bilang sabarin aja, and then lu juga maksudnya nggak cuman sebatas ya udah deh gue mau patuh sama pembimbing, jadi gue sabar, ya kan? Gue jadi pengen tahu conviction apa, keyakinan apa bro, yang maksudnya membuat lu itu bener-bener kayak sabarnya panjang dan bisa melihat bahwa it's okay Regina mungkin lagi perlu mengeluarkan unek-unek. Karena ini penting loh, maksudnya untuk gue denger kayak begini dari tadi ya, membuat gue tuh bener-bener kepengen tahu maksudnya bro, what is it gitu loh, resepnya yang bisa bener-bener lu bikin lu tuh gimana ya, bener-bener gak capek loh untuk sabar dengan manusia ini, salah. Betul. Iya kan? Ya. Betul. Ya, bagus banget sih maksudnya gue sangat happy maksudnya lihat Tuhan itu udah sangat sabar sama gue. Itu yang gue selalu punya satu keyakinan, Tuhan tuh udah sabar sama gue, Tuhan tuh udah sayang sama gue. Ya gue orang yang seperti ya begajulan dulu ya Tuhan bantu gue. Dan gue lihat gue juga jatuh cinta sama Tuhan ya lewat dulu gue Bible study. Itu yang sangat-sangat mengubahkan hati gue banget. Dulu memang kalau konflik ya udah diem-dieman. Tapi kan gue diajarin kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu memaafkan. Sampai kapan? Ya kan? Sampai kapan gue memaafkan? Kalau Bible bilang 7 kali 7 gitu.
Itu banyak banget. Iya. Nah, tetapi gue bilang nggak ada batasnya. Kalau bisa ya memang memaafkan itu ya dari gue kalau bisa gue minta maaf duluan, gue akan minta maaf duluan. Walaupun gue nggak salah. Kenapa? Wow. Yes. Kenapa? Karena Tuhan itu udah baik sama gue, udah sabar sama gue. Gue tahu gue menjadi satu pemimpin dan gue harus benar-benar nunjukin kasih gue kepada dia. Ada Reginanya, kasih nyatanya Reginanya, karena Tuhan dahulu mengasihi gue. Itu sih. Jadi benar-benar ketika memang ada nggak kesel, ya manusia lah pasti akan ada. Tetapi kalau di dunia exhale, inhale. Jadi tenangin dulu. Enggak, tenangin hati dulu. Tenangin dulu hati, terus habis itu baru ngomong. Gimana? Ada nggak? Ini aku perasaan kesel nih. Aku ngomongin juga, bukannya aku nggak ngomong ya. Aku ngomongin juga. Kok kamu attitude-nya seperti ini sih? Kok diem aja sih? Kan dia suka mendem kan, tipe yang mendem kalau marah. Aku akan nanya, kok kamu marah diem doang sih? Sorry aku salah apa ya? Aku nanya, cari tahu aja sendiri gitu kan. Dia suka begitu, cari tahu sendiri. Nah itu yang paling sulit tuh, cari tahu sendiri. Oke sayang, aku nggak tahu. Kalau bisa, aku ingat aku salah ini enggak. Oke sayang, please kasih tahu aku ya. Jadi mungkin proses itu terbentuk nggak langsung seketika. Jadi aku kasih pelahan demi pelahan. Oke, sekali, 2 kali, 3 kali dia akan lakukan itu. Tapi terus aku melakukan yang benar dan dia sedikit demi sedikit akhirnya berdua, aku kesel gini. Nah, terus kedua, ya sayang kemarin itu aku begini. Nah mungkin in case kalau dia bener-bener marah besar, dia akan bilang gini, udah sayang aku mau tidur dulu, besok kita beresin. It's okay, nggak apa-apa, kita nggak harus memaksakan itu selesai hari itu juga. Nah banyak satu kesalahan yang aku juga sendiri belajar, aku mau selesaiin hari itu juga, ya dong. Padahal istriku nggak bisa, nggak mau, belum siap hatinya. Ya udah kita beri waktu, beri waktu dan kita follow up. Aku follow up pasti. Sayang sorry ya kemarin gini kenapa ya? Baru dia ngomong. Oh kalau dia belum siap juga, kapan nih? Ya gitu kan, sambil bercandain juga. Tapi aku sangat bersyukur ya karena aku terus melatih itu kan, bertekun melatih. Aku kesabaran benar-benar untuk bisa membantu komunikasi makin lebih baik, semakin punya hubungan semakin mirip dengan Kristus. Dan itu satu poin yang aku bilang, I do the best untuk Tuhan. Wow Lucky. Lu sih boleh dari tadi ngomongnya dikit. Pertanyaan terakhir lo hajar semua. Tapi wow, gue sampai bener-bener kayak that's true bro, and thank you. Maksudnya it's a very beautiful and hearty answer ya. Karena maksudnya berasa banget itu memang dari keyakinan lo, dan itu dari maksudnya memang dari apa yang lo jalanin, apa yang lo praktekkan. Dan it membuat gue ingat dengan satu kalimat di Alkitab, yaitu love never fail. Never fail, betul. Ya. Dan kalau kita mengerti betul-betul gitu ya makna dari love itu dan sumber dari love itu, ya itulah makanya nggak akan pernah capek untuk kita aplikasi kasih itu sendiri ya. Amazing. Dan betul, love never fail. Tunduk juga akhirnya. Tunduk juga. Wow. Jadi betul, mengasihi itu bukan harus dengan strength, dengan ini, tapi benar-benar bisa sangat sensitif terhadap pasangan satu sama lain ya. Luar biasa sekali pasangan ini. Gitu. Tidur. Jadi Oke deh, sebelum kita tutup nih ya podcast ini, ada nggak sih mungkin yang mau kalian sampaikan atau mungkin ada yang masih belum, ada sebenarnya gue pengen nih Kak share ini gitu misalnya ya, yang mungkin belum gue tanyain atau apa gitu supaya mungkin penonton YouTube kita juga lebih bisa yang akan mungkin bisa menginspirasi mereka lah. Anything? Kalau dari aku sih paling
Ini mungkin untuk para singles dulu yang sedang mencari pasangan hidup gitu ya. Pasti kan kita kadang-kadang suka suka bertanya-tanya gitu, di mana kan? Anak kambing saya. Gak gitu. Ya kan? Kok belum datang dia kan? Gak datang. Apanya belum datang maksudnya Gojek? Jodohnya. Oh, semoga ya kan. Jodohnya. Ya, Mbak yang di depan sana sekalian ya biar kedengeran. Intinya gini, jangan kita sibuk mencari yang terbaik ya kan, tapi kita sibuklah untuk menjadi yang terbaik itu buat si pasangan kita nantinya gitu. Dan be so content sama Tuhan supaya akhirnya nanti ketika kita udah merasa Tuhan itu lebih dari cukup buat kita udah siap tuh nerima apapun deh modelnya, istilahnya gitu ya, modelnya pasangan kita nanti. Ya aku sih yakin Tuhan pasti kasih yang terbaik kok gitu. Cuman kan yang terbaik ini tetap ada embel-embelnya semuanya ya. Entah itu yang baik, entah itu yang buruk, semua pasti akan ada embel-embelnya gitu. Tapi ya be so content with God supaya siapapun yang nanti Tuhan percayakan sama kamu itu sudah penuh dalam Tuhan. Dan apapun yang terjadi ya itu gak akan mengubah pandangan kamu tentang Tuhan ataupun brother itu sendiri gitu. Tapi kamu bisa jadi penolong yang baik buat dia. Kamu bisa mensupport apa yang dia lemah di area itu, kamu bisa support dia, kamu bisa backup dia gitu. Jadi ya penuhilah dirimu dengan Tuhan gitu, dengan nilai-nilai yang Tuhan mau gitu. Itu sih kalau dari aku Kak. Yosi dengar? Singles dulu ya berarti. Buat singles dulu ya. Memang perjalanan singles tuh sangat indah menurut aku. Perjalanan single itu indah. Kalau dijalani dengan tepat. Benar. Oke. Jadi kenapa aku bilang indah dan sangat bersyukur aku single, mencari pasangan hidup dan benar-benar bisa menemukan yang terbaik, istriku yang tercinta ini. Dan aku mulai lagi. Dan ya aku apa-apa deh udah mau tutup kok. Dan aku lihat bahwa kalau kita benar-benar fokusnya menyenangkan Tuhan, pada awalnya brothers mau memberi yang terbaik untuk aku sendiri, beri yang terbaik dalam setiap apa yang aku punya sebagai satu tubuh Kristus yang aku berikan untuk Tuhan dalam setiap aspek, walaupun dalam setiap pekerjaan, dalam keluarga, dalam ministry pun, itu salah satu aku terus aplikasikan. Bahkan itulah training aku sebagai seorang single. Buat salah is okay. Buat salah is okay. Buat aku, tapi harus segera bertobat dari apa yang mungkin kita lakukan kesalahan atau berbalik. Untuk aku benar-benar, oh ya kita tahu ini salah, kita nggak mau menghidupinya. Kita harus melakukan pertobatan itu, ataupun kita melangkah maju ke depan untuk membuat satu keputusan yang dimana aku sendiri, oh ya ini buat aku salah, aku mau perbaiki terus demi terus untuk menjadi lebih baik. Dan tujuannya, goalnya apa? Menjadi baik tuh gampang, tapi goal yang sebenarnya adalah menyenangkan Tuhannya. Dari masa muda, dari masa yang benar-benar kita produktif atau benar-benar kita memberi yang terbaik. Itu ya aku yang bilang singles pasti jodoh itu ada dan didoakan terus. Dan ingat satu hal, yaitu berjuang. Berjuang untuk apa yang kita lakukan menyenangkan Tuhan, dan kita berjuang untuk pasangan kita. Oh, terakhir satu lagi. Apa sayang? Jangan sombong. Iya. Wow. Sebentar ya, saya kalau lagi mikir, jadi ini kesimpulan dari podcast ini apa ya? Masih ada. Oh, masih ada lagi ya. Ini prosesnya tiba-tiba lama. Enggak deh, bercanda. Thank you ya gitu. Maksudnya it is a very good reminder. Ya, kalau dari Regina bilang, dan saya setuju ya gitu. Dan untuk yang brother sister yang sedang menyaksikan podcast kali ini, it's true ya. Kita harus benar-benar konten di dalam Tuhan dulu. Kita harus punya rasa secure ya, dan kenal siapa Tuhan kita, supaya
itu tadi gitu kan, ini sebenarnya kan yang kalian ngomongin ini kan nyambung gitu, supaya ketika pada saat single pun kita bisa melakukan pertobatan buat diri kita sendiri dulu, sehingga kita bisa jadi pribadi yang benar-benar baru di dalam Tuhan, supaya kita nggak bawa baggage ya, kita nggak bawa apa ya banyak PR. Betul gitu loh kepada pasangan gitu, supaya kita bisa benar-benar efektif loh buat pasangan gitu, baik sister maupun brother gitu kan, supaya benar-benar bisa merasakan apa yang namanya desain Tuhan dalam sebuah perkawinan. Karena betul ya, kalau dari single nggak diberesin ketika menikah, nah ini yang saya rasakan gitu kan, menikah pada saat single mungkin kita belum begitu mengenal arti maksudnya mengikut Tuhan dan sebagainya, aku dan pasangan kan, dan ketika menikah banyak terjadi turbulence gitu, dan akhirnya yang kita harus lalui adalah 2 kali menyakitkan gitu, karena kita harus beresin diri sendiri, bereskan dinamika dengan pasangan, dan mengenai parenting pun karena waktu itu kita sudah ada anak ya, kita pun harus bereskan, jadi lebih banyak PR-nya. Betul, jadi saya setuju ya, ketika dari single ini adalah masa-masa di mana paling enak karena kita fokus dengan diri sendiri, kita beresin dulu supaya ketika kita ketemu calon pasangan kita udah sehat nih, gitu ya. So it's true. Jadi jangan sombong, jangan in denial juga gitu ya. Dan kalau dari tadi cerita kalian, saya merasa satu hal yang sangat menonjol dari kalian berdua adalah kalian berdua orangnya sangat aware ya bahwa kalian butuh bantuan. Jadi kalian terbuka untuk seek advice juga. Itu yang kayaknya benar-benar kita bisa juga encourage ya brother sister di sini untuk yuk buka hati, dan juga untuk pembimbing kita ya, kita open aja humble, gitu. Ya. Karena saya merasa pembimbing pun kalau pembimbingnya maksudnya nggak bisa bantu, saya yakin pembimbing akan juga mencarikan support system yang lain untuk membantu kita gitu loh. Yeah. So don't worry brother sisters, yes, mari kita sama-sama gitu ya belajar dari 2 manusia ini gitu ya, sepasang sejoli yang spektakuler ini gitu ya, benar-benar untuk punya satu hubungan yang sehat di dalam Tuhan dan yang bisa menyenangkan Tuhan. Amin. Ya kan? Well, thank you loh udah ngobrol ya sampai penyanyi seriosanya tidur gitu ya. Semoga nanti kembali ke luar angkasanya semuanya nggak ada macet ya. Terima kasih. Dan buat brother sister semuanya, kita ketemu lagi di Sit In edisi Married Story berikutnya. And don't forget to subscribe to our YouTube dan follow kita di social media yang lain. Oke? See you next time. Yeah. Bye.